Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada sesi pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan profesional, praktisi proyek, manajemen risiko, maupun para pemerhati tata kelola yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Perkenalkan, saya Arum Juniardi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting namun seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam organisasi, yaitu lesson learn project ataupun pembelajaran dari pengalaman proyek. Ketika sering mendengar istilah kegagalan proyek, ya, yang sering muncul di benak kita itu adalah keterlambatan, cost of run, ataupun bahkan penurunan reputasi. Padahal organisasi kelas dunia itu tidak dibedakan oleh seberapa jarang mereka mengalami kegagalan, mereka dibedakan oleh seberapa cepat mereka belajar. Dalam perspektif manajemen risiko dan proyek manajemen modern, kegagalan bukanlah akhir dari proyek, melainkan awal dari pembelajaran. Karena setiap masalah menyimpan informasi, setiap deviasi itu menyimpan pengetahuan, dan setiap pengalaman menyimpan peluang yang menjadi lebih baik. Nah, inilah yang disebut sebagai lesson learned. Jadi bukan sekadar mendokumentasikan apa yang terjadi, tetapi mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi perbaikan yang nyata. Pada akhirnya, organisasi yang mampu belajar lebih cepat akan memiliki keunggulan yang lebih sulit ditiru oleh kompetitor. Jadi karena itu, tema yang kita bahas ini adalah mengubah kegagalan menjadi keunggulan kompetitif. Seluruh pembahasan kita akan mengikuti 4 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi, apa yang nanti sebenarnya terjadi. Kedua, analisis mengapa hal tersebut terjadi. Dan ketiga, pembelajaran apa yang harus dipahami dan dipertahankan. Dan keempat adalah perbaikan. Apa yang harus kita lakukan agar proyek berikutnya itu berjalan lebih baik. Karena nilai terbesar dari lesson learn bukan terletak pada laporan yang dibuat, melainkan pada perubahan yang dihasilkan, namun muncul satu pertanyaan penting. Kapan sebenarnya lesson learn itu harus dilakukan? Apakah sudah cukup pada saat proyek selesai, ataukah pembelajaran harus dimulai sejak proyek masih berjalan? Nah, untuk menjawabnya, mari kita perlu melihat terlebih dahulu perjalanan sebuah proyek itu secara utuh. Nah, karena pada setiap fase proyek memiliki risiko, kemudian juga ada tantangan dan pengalaman yang berbeda, dan di setiap fase itu, di fase itulah ya, lesson learn seharusnya ditangkap, dikelola, dan dimanfaatkan. Nah, mari kita mulai dengan memahami siklus lengkap proyek EPC dari awal hingga dengan fase operasi. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, pada slide ini sebelumnya kita membahas apakah keunggulan organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk belajar lebih cepat. Pertanyaannya, kapan pembelajaran itu harus seharusnya dilakukan? Ya, mungkin jawabannya sederhana ya, bukan di akhir proyek, tapi sepanjang perjalanan proyek. Nah, karena proyek bukanlah sebuah peristiwa, melainkan sebuah siklus yang terdiri dari serangkaian keputusan dan pembelajaran yang terus berkembang. Nah, dan setiap fase menghasilkan pengalaman yang berbeda. Nah, disinilah mengapa lesson learn itu menjadi suatu proses yang berkesinambungan, bukan sekadar aktivitas untuk penutupan proyek. Nah, secara umum, proyek EPC itu bergerak melalui 5 ya tahapan utama. Ada 2. Yang pertama berfokus pada satu hal yang sangat mendasar, yaitu adalah choose the right project, ya. Karena keberhasilan proyek tidak dimulai dari konstruksi, tetapi juga dari kemampuan memilih proyek yang tepat. Kemudian tahapan berikutnya adalah define. Jadi di sini adalah sebuah proyek yang sebenarnya dibentuk ya. Lalu juga ruang lingkup yang ditetapkan, desain yang dikembangkan ya, strategi pengadaan disusun, dan risiko mulai dipahami secara lebih komprehensif. Nah,
Ada satu prinsip ya yang sangat terkenal dalam project management ya. Problem discover during planning are inexpensive. Problem discover during construction are expensive. Nah, jadi semakin matang dalam tahapan perencanaan, semakin besar pula keberhasilan saat eksekusi. Selanjutnya, proyek memulai memasuki fase execute ya. Jadi pada tahap inilah biaya mulai terserap secara signifikan, berbagai disiplin bekerja secara simultan, dan kemampuan melakukan perubahan itu menjadi semakin terbatas. Kesalahan yang seharusnya diselesaikan pada tahapan perencanaan akan menjadi jauh lebih mahal ya ketika ditemukan pada saat konstruksi. Dan pada akhirnya proyek memasuki fase operate. Nah, karena tujuan akhir sebuah proyek bukan sekadar menyelesaikan pembangunan, tujuan sesungguhnya adalah menciptakan nilai bisnis yang nantinya berkelanjutan. Ya. Nah, jika kita melihat grafik ya, pada slide ini terdapat sebuah pesan yang sangat penting ya. Jadi fokus manajemen akan berubah seiring dengan perkembangan proyek. Pada tahapan awal, fokusnya akan memilih portofolio proyek yang tepat. Jadi ketika proyek itu memasuki tahapan pengembangan dan pelaksanaan, nanti fokusnya bergeser pada excellent in project management. Dan setelah itu, fasilitas beroperasi, fokus organisasi berubah menjadi operational excellent. Jadi dengan kata lain, yang berubah itu bukan hanya aktivitasnya, tetapi juga nanti ada resiko, tantangan ya, kemudian prioritas ya, dan kebutuhan pembelajarannya. Nah, jadi disinilah banyak organisasi melakukan kesalahan. Mereka menunggu proyek selesai dan untuk memulai melakukan lesson learn, ya, padahal pembelajaran terbaik justru terjadi ketika pekerjaan itu masih berlangsung, ya. Setelah FID selesai, setelah tender selesai, setelah milestone penting tercapai, setelah commissioning dilakukan, ya. Karena semakin dekat pembelajaran dengan peristiwa, semakin tinggi kualitas pengetahuan yang diperoleh. Nah, lesson learn yang baik bukanlah proses ya mengingat masa lalu ya, tetapi mekanisme untuk memperbaiki keputusan berikutnya. Dan itulah yang membedakan organisasi biasa dengan learning organization. Nah, bayangkan sebuah proyek mengalami banyak perubahan desain saat konstruksi berlangsung ya. Jika evaluasi baru dilakukan 3 tahun kemudian, jadi sebagian besar detail penting itu sudah banyak yang hilang. Namun, apabila pembelajaran ditangkap sejak akhir fase engineering, akar masalah dapat segera ditemukan dan standar baru dapat langsung diterapkan. Akibatnya, proyek berikutnya tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Bapak dan Ibu, kita telah melihat setiap dari fase proyek itu memiliki resiko dan pembelajaran yang berbeda. Namun muncul pertanyaan berikutnya, mengapa proyek EPC itu begitu kompleks ya? Mengapa keterlambatan perubahan desain, cost overrun itu maupun masalah koordinasi sering terjadi? Jawabannya terletak pada karakter proyek EPC itu sendiri ya, karena proyek EPC itu bukan hanya mengelola pekerjaan, tetapi mengintegrasikan berbagai disiplin, berbagai kontraktor, berbagai teknologi, dan juga berbagai kepentingan dalam satu tujuan yang sama. Dan semakin tinggi tingkat kompleksitasnya, semakin besar pula kebutuhan akan lesson learn. Jadi pada slide berikutnya kita akan melihat mengapa proyek EPC menjadi salah satu lingkungan yang paling kompleks ya dalam dunia manajemen proyek ya. Dan mengapa pembelajaran organisasi menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan. Bapak dan Ibu sekalian, ya setelah pada slide berikutnya kita memahami bagaimana siklus hidup ya proyek EPC berlangsung pada tahap pemilihan organisasi. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang mendasar ya. Mengapa proyek EPC begitu sulit dikelola? Mengapa banyak proyek besar di dunia mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, perubahan lingkup pekerjaan, bahkan gagal mencapai target bisnis yang telah ditetapkan? Jawabannya sederhana, karena proyek EPC itu bukan sekadar membangun sebuah fasilitas. Jadi proyek EPC adalah integrasi ya ribuan aktivitas, kemudian ratusan keputusan, puluhan disiplin ilmu dan berbagai pihak yang harus
yang harus bekerja secara sinkron dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Semakin besar skala proyek, semakin tinggi pula kompleksitas dan risiko yang harus dikelola. Oleh karena itu ya, memahami tantangan EPC menjadi langkah yang penting sebelum kita membahas bagaimana lesson learned dapat membantu meningkatkan keberhasilan proyek. Pada bagian atas slide, kita melihat beberapa tantangan utama yang umumnya terjadi dalam proyek EPC. Jadi mari kita bahas satu persatu. Dan ini menyebutkan pelaksanaan proyek EPC berskala besar ataupun mega project. Jadi karakteristik utama adalah nilai investasi yang sangat besar, durasi yang panjang, melibatkan banyak kontraktor, teknologi yang kompleks, serta pengawasan yang ketat. Nah, permasalahan adalah tidak semua kondisi dapat diprediksi sejak awal. Ketika proyek ini dimulai, kita belum mengetahui secara pasti ya. Jadi bagaimana kondisi pasar beberapa tahun ke depan, kemudian apakah harga material akan naik, apakah regulasi akan berubah, apakah terdapat kendala logistik, atau apakah kondisi cuaca ya dan nantinya akan mempengaruhi pekerjaan. Yang artinya proyek selalu berjalan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Nah, dan disinilah manajemen resiko itu menjadi sangat penting. Jadi salah satu penyebab terbesar ya kegagalan proyek itu adalah keterlambatan ya. Tapi menariknya, keterlambatan itu sering kali bukan disebabkan oleh satu faktor besar ya. Sebaliknya, biasanya berasal dari akumulasi masalah kecil yang tidak segera ditangani. Misal, gambar desain terlambat diterbitkan, kemudian material belum datang, peralatan tertahan di pelabuhan, tenaga kerja belum tersedia, ataupun izin tertentu belum diperoleh. Nah, setiap keterlambatan kecil dapat menciptakan efek domino yang berdampak besar terhadap keseluruhan jadwal proyek. Nah, karena itu, lesson learned dari proyek sebelumnya menjadi sangat berharga untuk mengidentifikasi sebagaimana keterlambatan yang berulang. Nah, praktek yang baik bukanlah proyek ya yang tidak memiliki masalah ya. Jadi proyek yang baik itu adalah yang siap menghadapi masalah. Karena setiap proyek itu membutuhkan monitoring yang efektif, sistem pelaporan yang tepat, indikator peringatan dini, dan rencana kontingensi yang jelas. Nah, dalam manajemen risiko, kita menyebutnya sebagai preparedness ataupun kesiapan menghadapi ketidakpastian. Jadi ketika suatu risiko terjadi, organisasi itu tidak lagi panik ya, karena sudah memiliki skenario penanganan yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi banyak proses yang mengalami masalah karena data lapangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi akibatnya manajemen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kurang akurat. Jadi oleh karena itu harus didokumentasikan secara objektif dan terukur. Nah, bukan hanya berdasarkan persepsi, tetapi berdasarkan kualitas pekerjaan terpasang, kemudian juga kemajuan fisik, realisasi biaya, pencapaian milestone, dan indikator kinerja yang dapat diverifikasi. Nah, data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik. Sebaliknya, data yang buruk akan menghasilkan risiko yang lebih besar. Nah, sekarang marilah kita lihat bagian di bawah slide. Di sini ditampilkan berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam proyek EPC. Di antaranya ada proses engineer, geotechnical, plan layout, mechanical, sipil, piping, sipil struktural, electrical, instrumentation, dan control. Jadi bagi yang belum pernah terlibat dalam proyek EPC besar, mungkin terlihat seperti daftar departemen biasa. Padahal di balik daftar tersebut terdapat tingkat koordinasi yang sangat kompleks biasanya ya. Jadi kita analogikan ya, sederhana aja ya, bayangkan sebuah orkestra ya, simfoni ya, ada pemain piano, pemain biola, pemain drum, pemain trompet ya, mungkin memiliki kemampuan yang hebat. Namun jika mereka bermain sendiri-sendiri tanpa mengikuti konduktor ya, hasilnya bukan musik ya yang indah, melainkan kebisingan seperti itu ya. Jadi proyek EPC juga demikian. Jadi setiap disiplin memiliki spesialisasi masing-masing ya. Namun keberhasilan proyek itu nantinya ditentukan oleh kemampuan seluruh disiplin tersebut
secara terintegrasi. Nah, contoh nyata di lapangan, ya, misalnya tim proses engineering melakukan perubahan kapasitas produksi. Jadi perubahan tersebut mungkin terlihat sederhana ya, namun dampaknya terdapat merambat ke berbagai disiplin lain. Misalnya ya ukuran pompa berubah, spesifikasi pipa berubah, kebutuhan daya listrik bertambah, struktur penyangga harus diperkuat, sistem instrumentasi yang harus disesuaikan ya. Jadi satu perubahan kecil dapat menciptakan puluhan ya perubahan lanjutan seperti itu. Jadi koordinasi tidak berjalan dengan baik ya, maka resikonya nanti yang akan kita hadapi adalah rework, keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan sistem. Jadi karena itulah lesson learned ini terkait dengan koordinasi ya antar disiplin itu menjadi salah satu aset ya yang sangat berharga dalam proyek IPC. Bapak dan Ibu dalam banyak investigasi ya kegagalan proyek besar ya. Jadi akar masalahnya itu bukan semata-mata karena kurangnya kemampuan teknis ya. Sebagian besar justru disebabkan oleh komunikasi yang buruk, kemudian koordinasi yang tidak efektif, transfer pengetahuan yang lemah, dokumentasi yang tidak lengkap ya, serta pembelajaran proyek yang tidak dimanfaatkan. Jadi dengan kata lain, masalahnya sering kali bukan karena organisasi itu tidak tahu cara bekerja. Masalahnya adalah organisasi gagal memanfaatkan pengalaman yang sudah dimiliki. Nah, disinilah lesson learned itu menjadi jembatan antara pengalaman masa lalu dan juga keberhasilan di masa depan, seperti itu. Nah, di bagian bawah, slide terdapat 3 fokus ya, yang harus selalu dijaga sepanjang proyek. Yang pertama itu fokus pada kualitas, memastikan hasil pekerjaan itu memenuhi spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian fokus pada waktu ya, yang artinya menjaga proyek itu tetap sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Lalu fokus pada keselamatan ya, melindungi pekerja, aset, lingkungan, dan reputasi perusahaan. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan ya. Tidak boleh mengejar waktu dengan mengorbankan kualitas. Tidak boleh juga mengejar biaya dengan mengorbankan keselamatan. Jadi dari pembahasan sebelumnya kita melihat bahwa tantangan proyek EPC ini tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari banyak disiplin ya dan pihak yang harus bekerja secara selaras ya. Jadi semakin banyak fungsi yang terlibat ya, semakin besar juga kebutuhan akan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Karena pada akhirnya keberhasilan proyek itu bukan hanya ditentukan oleh kualitas pekerjaan masing-masing fungsi ya, tetapi juga kemampuan seluruh fungsi tersebut untuk bekerja sebagai satu sistem yang terintegrasi. Untuk itu pada slide berikutnya kita akan melihat ya keberhasilan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proyek ini apa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada slide ini ya kita memahami bahwa proyek EPC ini merupakan lingkup kerja yang sangat kompleks ya, melibatkan banyak disiplin ilmu ya, banyak pemangku kepentingan dan berbagai sumber resiko yang saling berinteraksi. Nah, jadi semakin kompleks seluruh proyek, semakin penting kemampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Karena itulah lesson learn bukan sekadar dokumentasi administrasi, melainkan juga alat strategis ya untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali. Nah, pada slide berikutnya kita akan mulai masuk ya lebih dalam ke dalam konsep lesson learn ya, memahami definisinya ya, serta bagaimana proses pembelajaran tersebut ya dapat memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi dan proyek-proyek berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu penyebab terbesar kegagalan proyek EPC itu bukanlah karena kurangnya teknologi ya, bukan karena kurangnya dana, dan bahkan sering sekali bukan karena kurangnya kompetensi teknis ya.
Jadi penyebab yang paling sering terjadi itu justru adalah kurangnya koordinasi antara fungsi yang terlibat dalam proyek. Jadi dalam proyek EPC kita memiliki banyak tim ya yang bekerja secara bersamaan. Ada tim engineering yang menghasilkan desain, ada procurement yang membeli material dan peralatan, ada construction yang membangun fasilitas di lapangan, ada project control yang mengendalikan biaya, jadwal, dan kemajuan proyek ya. Jadi masing-masing tim ini memiliki target dan tanggung jawab sendiri ya. Namun proyek hanya akan berhasil apabila seluruh fungsi tersebut bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Karena dalam proyek EPC, keberhasilan itu tidak ditentukan oleh siapa yang paling hebat, tetapi seberapa baik ya seluruh fungsi itu mampu berkolaborasi. Dan inilah yang menjadi fokus utama pada saat ini. Nah, jika kita lihat pada slide, terdapat satu kata yang ditempatkan tepat di tengah, yaitu coordination ya. Nah, ini bukan sekadar istilah manajemen proyek ya. Jadi ini adalah jantung ya dari keberhasilan proyek EPC itu sendiri ya. Jadi di bawahnya terdapat penjelasan yang sangat penting ya. Jadi sinkronisasi data, proses, dan keputusan untuk keberhasilan proyek. Artinya, koordinasi itu bukan hanya soal rapat, bukan hanya soal mengirim email ya, bukan hanya soal membuat grup WhatsApp ya. Jadi koordinasi sesungguhnya adalah memastikan bahwa semua pihak itu menggunakan data yang sama. Semua pihak itu memahami tujuan yang sama. Dan semua pihak itu mengambil keputusan yang saling mendukung. Jadi ketika salah satu fungsi bergerak tanpa sinkronisasi, risiko proyek itu akan meningkat secara signifikan ya. Mari kita mulai ya dari bagian atas ya. Jadi engineering itu merupakan sumber informasi dalam proyek EPC. Jadi tim engineering itu menghasilkan desain, gambar teknik, model 3G, quantity estimate, material take-off, serta berbagai deliverable lainnya. Jadi sesederhananya itu, engineering itu menentukan apa yang harus dibangun. Jadi jika desainnya tidak matang, maka seluruh tahapan itu berikutnya akan terkena dampaknya. Jadi ada sebuah prinsip ya yang sangat terkenal dalam dunia EPC ya. Jadi kesalahan kecil di engineering itu dapat menjadi masalah besar di lapangan. Mengapa? Karena perubahan desain saat konstruksi berlangsung jauh lebih mahal dibanding memperbaiki saat tahap perencanaan. Nah, karena itu lesson learning yang berkaitan dengan kualitas engineering menjadi sangat krusial. Lalu selanjutnya adalah procurement. Jadi setelah engineering menghasilkan kebutuhan material dan peralatan, jadi procurement itu bertugas memastikan semuanya tersedia pada waktu yang tepat. Nah, jadi di sini terdapat beberapa faktor penting: lead time, prioritas pengadaan, kontrak manajemen, material take off ya. Jadi seringkali proyek itu terlambat bukan karena pekerjaan konstruksinya lambat, tetapi karena material belum tiba di lokasi. Jadi sebagai contoh, sebuah pompa kritikal itu memiliki lead time-nya 8 bulan. Jadi jika informasi dari engineering terlambat 1 bulan saja, maka potensi keterlambatan proyek bisa menjadi jauh lebih besar. Nah, jadi disinilah koordinasi itu menjadi sangat penting ya. Jadi contoh berikutnya adalah construction ya. Jadi tim konstruksi itu bertanggung jawab menerjemahkan seluruh desain menjadi fasilitas yang dapat dioperasikan ya. Jadi mereka mengelola tenaga kerja, peralatan konstruksi, material, produktivitas lapangan, dan kemajuan pekerjaan. Jadi construction itu adalah tempat di mana seluruh keputusan itu sebelumnya diuji. Jika engineering tidak lengkap, konstruksi akan terganggu. Jika material terlambat datang, konstruksi akan terhambat. Jika jadwal tidak realistis, konstruksi akan mengalami tekanan. Jadi karena itu, konstruksi itu menjadi cermin kualitas koordinasi
seluruh proyek. Jadi di sisi kiri kita melihat fungsi project control. Jadi banyak orang menganggap project control itu hanya membuat laporan ya, padahal perannya jauh lebih strategis. Jadi project control itu berfungsi ya sebagai saraf sistem ya pada project ya. Jadi mereka mengelola jadwal project, kemudian pengendalian biaya, progress measurement, forecasting, hingga analisis kinerja project. Jadi mereka memberikan jawaban atas pertanyaan yang penting ya. Apakah proyek masih sesuai jadwal? Apakah biaya masih terkendali? Apakah produktivitas sesuai target ya? Resiko yang akan muncul apa ya? Jadi tanpa project control yang kuat itu, manajemen akan kehilangan visibilitas ya terhadap kondisi proyek yang sebenarnya. Jadi bayangkan proyek EPC seperti sebuah tim sepak bola profesional ya. Jadi engineering adalah pelatih yang menyusun strategi pemain, kemudian juga procurement itu adalah manajer tim yang memastikan seluruh pemain dan perlengkapan tersedia. Lalu construction itu adalah para pemain yang nantinya bertanding di lapangan. Lalu project control adalah analis pertandingan yang memberikan data dan evaluasi secara real time. Jadi, jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, peluang kemenangan akan menurun. Namun, jika semua terintegrasi, maka tim ini memiliki peluang yang besar ya untuk mencapai targetnya. Bapak dan Ibu, dalam berbagai evaluasi proyek besar, akar masalah seringkali bukan berasal dari satu fungsi tertentu ya. Jadi sebaliknya, masalah muncul pada titik pertemuan antara fungsi. Misalnya engineering selesai terlambat ya, sehingga procurement tidak bisa melakukan pemesanan. Kemudian procurement terlambat sehingga konstruksi kehilangan material. Construction mengubah metode kerja tetapi informasi tidak diperbarui ke project control. Kemudian project control menemukan deviasi tetapi informasi terlambat sampai ke manajemen. Jadi artinya kegagalan itu sering terjadi di area handover ya ataupun interface ataupun antar fungsi ya. Karena itulah lesson learn tidak boleh hanya berfokus pada satu departemen. Jadi kita harus mengevaluasi bagaimana interaksi antar fungsi berlangsung. Jadi seringkali akar masalah yang sebenarnya itu berada di sana. Nah, pada bagian kanan bawah slide terdapat 4 manfaat utama dari koordinasi yang efektif. Yang pertama adalah data akurat terpadu. Jadi semua pihak itu bekerja berdasarkan sumber informasi yang sama ya, tidak ada versi data yang berbeda-beda. Yang kedua adalah waktu yang lebih tepat ya. Keputusan dapat dibuat lebih cepat karena informasi tersedia dengan baik. Lalu yang ketiga terkait dengan resiko terkelola dengan baik itu ya, potensi masalah dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar. Yang keempat, proyek lebih efisien dan sukses. Pada akhirnya, tujuan utama koordinasi adalah meningkatkan peluang keberhasilan secara keseluruhan. Jadi saya mau menjelaskan sebagai ilustrasi ya. Jadi dalam proyek smelter ataupun refinery, perubahan spesifikasi ataupun equipment utama itu dapat mempengaruhi. Yang pertama itu desain fondasi, kebutuhan listrik, sistem instrumentasi, jadwal pengiriman, metode instalasi, hingga sampai ke jadwal commissioning. Jadi jika informasi tersebut tidak tersampaikan secara cepat kepada seluruh fungsi terkait, maka risiko keterlambatan dan rework itu akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika koordinasi secara efektif, perubahan dapat dianalisis dan ditindaklanjuti tanpa mengganggu target proyek secara signifikan. Bapak Ibu sekalian, dari slide ini kita belajar bahwa proyek visi pada dasarnya adalah sebuah sistem yang saling terhubung. Jadi engineering, procurement, construction, project control tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Jadi keberhasilan proyek itu dapat ditentukan oleh kualitas, koordinasi, dan integritas antara fungsi. Dan ketika kita gagal melakukan koordinasi, biasanya resiko mulai muncul. Jadi biaya meningkat,
jadwalnya bergeser, dan kualitas pun nantinya menurun. Jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara organisasi menangkap pengalaman dari berbagai fungsi tersebut agar menjadi pembelajaran yang bagi proyek-proyek berikutnya. Nah, jadi pada slide berikutnya kita akan masuk lebih dalam ke dalam konsep dan mekanisme lesson learned sebagai alat untuk mentransformasikan pengalaman proyek menjadi pengetahuan organisasi yang bernilai. Bapak dan Ibu sekalian, jadi salah satu keputusan ya yang paling penting dalam sebuah proyek itu sebenarnya terjadi jauh sebelum konstruksi dimulai. Bahkan sebelum alat berat itu masuk ke lapangan ya. Jadi sebelum material itu dibeli, sebelum kontraktor bekerja. Jadi keputusan tersebut adalah bagaimana proyek akan dilaksanakan. Atau dalam istilah manajemen proyek disebut sebagai project delivery type ya. Jadi banyak organisasi ya terlalu fokus pada siapa kontraktornya, berapa nilainya ataupun berapa lama durasinya. Jadi padahal keberhasilan proyek itu seringkali ditentukan oleh apakah model kontrak dan model pelaksanaan yang dipilih itu sudah sesuai dengan karakteristik proyek tersebut. Nah, di sini slide ini menjelaskan hubungan yang sangat menarik ya antara tingkat employer requirement ataupun ER dengan biaya, lalu dengan resiko dan dengan pembagian tanggung jawab di dalam proyek. Nah, dan ini merupakan suatu area yang sangat kaya akan lesson learn ya, karena banyak kegagalan proyek itu justru berawal dari pemilihan model kontrak yang kurang tepat. Nah, mari kita perhatikan ya pada grafik slide ini. Terdapat dua sumbu. Sumbu vertikal ini menunjukkan tingkat detail employer requirement. Jadi mulai dari rendah, sedang, tinggi ya. Jadi IR adalah dokumen yang menjelaskan apa yang diinginkan pemilik proyek ya. Semakin detail IR, semakin jelas juga kebutuhan proyek yang harus dipenuhi kontraktor. Nah, lalu kita lihat mulai dari sumbu horizontal menunjukkan peningkatan biaya ataupun cost ya. Jadi semakin ke kanan, umumnya biaya proyek akan semakin tinggi. Namun ada satu catatan yang penting ya, yang tertulis pada slide ya. Semakin tinggi detail IR, semakin tinggi cost ya, namun resiko semakin terkendali. Nah, ini adalah konsep yang sangat penting dalam manajemen resiko ya. Jadi banyak organisasi ingin biaya murah sekaligus resikonya rendah. Ya. Padahal dalam praktik proyek biasanya ada trade-off ya yang harus dipahami. Jadi kita mulai dari sisi kiri ya. Nah, red book ya, build only ya. Pada model ini owner menyediakan desain. Kemudian kontraktor juga fokus pada konstruksi. Lalu resiko desain berada pada owner. Artinya owner memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Jadi owner harus memastikan desainnya sudah matang, spesifikasinya juga sudah jelas, ya. Kemudian gambar kerjanya itu sudah lengkap. Nah, jadi kontraktor hanya bertugas membangun sesuai dengan desain yang diberikan. Nah, model ini cocok apabila owner memiliki tim engineering yang kuat, pengalaman teknis yang memadai, kemampuan mengendalikan desain secara langsung. Nah, biaya awal biasanya lebih rendah dibandingkan dengan model EPC turnkey, seperti itu ya. Nah, namun terdapat konsekuensi yang cukup besar. Nah, jika kita melihat desain ternyata bermasalah, maka owner harus menanggung dampaknya. Misal, desain kurang lengkap, terdapat kesalahan perhitungan, spesifikasi berubah, dan saat konstruksi berlangsung. Jadi maka risikonya ada variation order, kemudian juga ada klaim kontrak, ada rework,
dan ada keterlambatan akan meningkat ya, seperti itu. Jadi bayangkan kita ingin membangun sebuah rumah ya, kita menyewakan konsultan, membuat desain ya, kemudian kita mencari kontraktor hanya untuk membangun. Jadi jika gambar desain ternyata salah, jadi kontraktor itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Nah, karena kontraktornya hanya menjalankan apa yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, jadi disinilah adalah konsep dasar dari Red Book tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke model yang berada di tengah. Jadi Yellow Book atau Design and Build. Jadi pada model ini, kontraktor tidak hanya membangun, kontraktor juga bertanggung jawab terhadap membuat desain. Karena itu sering disebut sebagai design build kontraktor. Jadi dalam model ini, kontraktor melakukan desain, kontraktor melakukan konstruksi, jadi resiko dibagi antara owner dan kontraktor ya, dengan fleksibilitas lebih tinggi. Jadi owner tidak perlu mengembangkan desain terlalu detail ya. Yang perlu dilakukan adalah menjelaskan kebutuhan dan target kinerja yang diinginkan. Nah, keuntungan utamanya adalah integrasi. Karena pihak yang mendesain dan pihak yang membangun berada dalam satu organisasi ataupun kontrak yang sama. Lalu potensi konflik antara desainer dan pelaksana menjadi lebih kecil. Dan itu proses juga seringkali lebih cepat. Nah, namun owner harus memiliki kemampuan mengawasi desain yang dikembangkan kontraktor, ya. Karena jika pengendalian tidak kuat, desain yang dihasilkan mungkin memenuhi syarat kontrak tetapi belum tentu optimal untuk kebutuhan jangka panjang bagi owner. Nah, sekarang kita melihat posisi yang paling kanan, yaitu Silverbook ya, ataupun EPC Turnkey. Nah, ini adalah model yang paling umum ya, digunakan pada proyek-proyek besar ya, seperti smelter, refinery, pembangkit listrik ya, petrochemical plant, kemudian fasilitas industri yang berskala besar ya. Jadi pada model ini, kontraktor bertanggung jawab penuh ya secara end-to-end. Jadi mulai dari desain, pengadaan, konstruksi, commissioning ya, hingga penyerahan fasilitas ya. Nah, jadi owner di sini cukup menjelaskan kebutuhan dan target yang diinginkan ya. Kemudian keuntungan terbesarnya adalah apa ya? Yang pertama adalah kepastian. Jadi owner itu mendapatkan kepastian yang lebih tinggi terkait dengan biaya, kemudian jadwal, lalu ada performa fasilitas. Ya, karena sebagian besar resikonya itu sudah dialihkan kepada kontraktor, namun masih ada konsekuensinya. Nah, biasanya biaya kontrak lebih tinggi. Mengapa? Karena kontraktor akan memasukkan biaya resiko ke dalam harga penawaran. Nah, prinsipnya sederhana. Semakin besar resiko yang ditanggung kontraktor, semakin besar pula premi resiko yang dimasukkan ke dalam harga kontrak. Bapak dan Ibu, salah satu lesson learn terbesar dari berbagai proyek EPC, jadi tidak ada tipe kontrak ya yang paling baik ataupun yang paling untuk semua proyek ya. Yang ada adalah tipe kontrak yang paling sesuai dengan karakteristik proyek tertentu ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu adalah proyek kompleks itu menggunakan kontrak yang terlalu sederhana. Lalu juga owner siap ya, tetapi ingin mempertahankan seluruh resiko desain ya, ataupun sebaliknya, owner membayar sangat mahal untuk mengalihkan resiko yang sebenarnya mampu dikelolanya sendiri. Nah, karena itu, pemilihan project delivery type ini harus didasarkan pada analisis risiko yang matang. Nah, saya sering menggunakan analogi perjalanan wisata ya untuk menjelaskan tipe ini ya. Jadi misalnya kita ingin
pergi ke luar negeri ya. Opsi pertama kita mengatur semuanya sendiri ya, tiket sendiri, hotel sendiri, transportasi sendiri ya. Biayanya mungkin jauh lebih murah, tetapi resiko berada pada kita. Nah, itulah seperti halnya dengan Redbook. Lalu opsi kedua, kita menggunakan paket wisata sebagian, beberapa hal diurus agen perjalanan ya, beberapa hal tetap kita atur sendiri. Nah, ini adalah konsep seperti Yellow Book. Lalu opsi yang ketiga, kita membeli paket lengkap ya, tinggal berangkat dan menikmati perjalanan ya, tapi biayanya nanti lebih mahal. Namun sebagian besar risiko itu sudah dialihkan kepada penyedia jasa ya. Nah, inilah seperti Silverbook ataupun EPC Turnkey. Nah, lalu di bawah slide ya terdapat manfaat utama ya. Mengelola risiko lebih baik ya. Karena pembagian tanggung jawab itu menjadi lebih jelas. Kemudian menjaga biaya lebih efisien ya. Karena model kontrak dipilih sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian kontrol jadwal yang lebih optimal. Karena peran dan kewajiban masing-masing pihak itu telah ditetapkan sejak awal. Lalu kolaborasi dan tanggung jawab yang lebih jelas. Sehingga mengurangi potensi konflik yang selama pelaksanaan pekerjaan dari proyek ini. Jadi dalam banyak proyek yang mengalami masalah, akar penyebab sering terjadi itu bukan pada pelaksanaan konstruksi, tetapi jauh lebih awal ketika strategi kontrak dan pembagian risiko itu tidak dirancang dengan tepat. Karena itu lesson learned terkait dengan pemilihan model kontrak, pembagian risiko, pengelolaan interface, serta pengalaman kontrak sebelumnya itu harus menjadi masukan utama dalam proyek-proyek berikutnya. Sebab keputusan yang dibuat pada tahapan proyek seringkali menentukan keberhasilan ataupun kegagalan proyek di beberapa tahun kemudian. Bapak dan Ibu sekalian, dari slide ini kita setidaknya memahami ya bahwa setiap tipe project delivery ini memiliki karakteristik, kemudian pembagian risiko dan konsekuensi yang berbeda. Ya, tidak ada model yang sempurna ya. Yang terpenting itu adalah memastikan bahwa model yang dipilih itu selaras dengan kemampuan owner. Jadi terkait dengan kompleksitas proyeknya itu sendiri, serta tingkat risiko yang nantinya akan dihadapi. Nah, dan untuk dapat memilih dengan tepat itu, organisasi itu butuh satu hal yang sangat berharga, yaitu pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya yang terdokumentasi dengan baik melalui proses lesson learn ya. Nanti pada slide berikutnya kita akan masuk lebih dalam bagaimana pengalaman tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisis, lalu diubah menjadi pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman